Renungan kita di tepi sungai-sungai Babel. Ketika kita mengingat Sion, kita duduk sambil menangis. Di tempat ini, ketika mengingat rumahmu, kami duduk sambil menangis. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, Anda pernah mendengar nyanyian lama, lagu lama yang kira-kira seperti ini nadanya, bla 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 bla. Ya, seperti yang Anda duga, lagu lama dari Boney M. Memang lagu itu diangkat dari Mazmur 137 ini. Mazmur 137 berlatar dari umat Tuhan yang jauh dari rumah atau tempat ibadah mereka ribuan kilometer. Ya, katakanlah 1000-an kilometer. Ketika itu mereka sebagai tawanan, sebagai orang-orang terbuang, bahkan identitas mereka sebagai bangsa nyaris terhilang. Sementara negeri leluhur tanah air mereka dalam keadaan porak-poranda dan dijajah, dan keagungan rumah atau kuil atau bait atau tempat ibadah mereka sudah hilang, hancur, berantakan. Keterikatan mereka dengan tempat ibadah secara fisik sudah tidak ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika mereka mau beribadah, tak berdaya untuk mencapai tempat yang mereka imani sebagai lambang kehadiran Tuhan dengan mereka. Sebagai orang yang terjauh dan jauh dari negeri leluhur tanah air, mereka hanya bisa menangis di jajahan. Bahkan ritus-ritus peribadatan, korban persembahan, pujian dan doa, mereka tidak bisa nyanyikan. Sehingga yang muncul adalah ratapan dari jauh, ratapan kerinduan terhadap tempat di mana mereka bisa aktualisasi diri sekaligus ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat yang terjauh, umat yang tak mampu, hanya hati, iman, dan kepercayaan sajalah yang menjadikan mereka tetap dekat dengan Tuhan. Jarak antara mereka dengan tempat ibadah dan keterbatasan mobilitas untuk mencapai tempat ibadah bait Allah itu sangat-sangat terbatas dan tidak mungkin dilakukan. Dan mereka isi kerinduan untuk beribadah itu dengan nyanyian, pujian, dan doa. Saudara-saudara, di konteks Mazmur 137 ini enak ya, enak, bagus.
Kita dengan kendaraan aplikasi kita hantar ke dalam sikon kekinian kita. Wah, termasuk kita di Indonesia atau di berbagai penjuru dunia lainnya. Katakanlah kita adalah orang-orang sesuai dengan warisan iman yang ada pada kita, warisan ajaran pada kita, tradisi keagamaan kita, kebiasaan yang harus kita lakukan dalam rangka hubungan dan interaksi kita dengan Tuhan yang kita sembah. Ya, itu menjadi terhilang, tertunda, bahkan tidak bisa dilakukan karena ada batasan, ada pembatasan, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Orang lebih banyak melakukan ibadah virtual di rumah daripada ibadah bersama di dalam rumah yang kita imani sebagai rumah Tuhan. Kebersamaan dalam persekutuan dan kebersamaan sebagai jemaah itu mungkin sudah hampir 1 tahun tidak terjadi. Dan setiap hari-hari ibadah kita hanya duduk, bisa saja kita hanya duduk di rumah sambil mengingat pintu tempat ibadah, jendela, ruangan, atau setiap sudut tempat ibadah kita atau tempat di mana kita selalu berkumpul bersama dengan ibadah. Kerinduan untuk berkumpul itu dibatasi karena ada pandemi, ada bencana. Mungkin saja kita seperti umat pada masa lalu ketika kami duduk di tempat ini ketika kami mengingat rumahmu, kami duduk sambil menangis. Ya, menangis. Karena kita tidak bisa melakukan ibadah secara bersama. Kita dalam keterbatasan, kita dibatasi, kita mengalami satu proses jaga diri dan jaga kesehatan orang lain, kesehatan komunitas dan masyarakat dan yang lainnya. Kita terkurung di dalam batasan-batasan yang mau tidak mau kita harus ikuti itu semua dalam rangka tidak menjadi penular atau pembawa pandemi, membawa penyakit kepada orang lain. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, coba Anda berpikir sekarang ini, ketika hari-hari ibadah kita, katakanlah Jumat, Sabtu atau Minggu atau hari apa aja Anda melakukan, Anda mempunyai kebiasaan untuk melakukan ibadah bersama. Tapi sudah lama itu tidak terjadi karena batasan-batasan yang ada. Nah, bisa saja Anda juga menangis, ini sudah hari keberapa puluh, sudah kesekian kali saya hanya duduk di sini untuk melakukan ibadah secara sendiri atau hanya beberapa orang. Dan ketika aku mengingat sudut-sudut tempat ibadahku, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apakah masih ada atau tidak? Atau mungkin terakhir kita di tempat itu ada hal-hal yang lupa kita lihat dan kita hanya meraba-raba, mengingat-ingat kembali. Dan itu adalah kerinduan untuk bersekutu. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti Anda sekarang ini,
satu hal yang tidak perlu hilang adalah iman kita pada Tuhan. Kita bisa jauh dari tempat ibadah. Kita bisa dibatasi oleh tempat ibadah. Dibatasi untuk sampai ke tempat ibadah, untuk berkumpul bersama. Tapi kita tidak bisa dibatasi untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah yang kita imani. Manusia atau bencana atau pandemi bisa membuat kita terbatas dan duduk di tempatmu sekarang ini, atau berdiri atau berbaring. Namun semuanya itu tidak bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Itu yang utama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun kami jauh dan tidak bisa melakukan ibadah secara bersama di dalam rumah-Mu, tapi kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mempunyai komitmen bahwa kami adalah umat-Mu yang terus-menerus menyembah-Mu di dalam kesetiaan kami, di dalam pergumulan kami, dalam sikap kami tunduk dan taat kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami, umat-Mu yang jauh dari rumah-Mu. Amin.